Sebelum pertama saya menyapa kita saudara semua yang hadir pada saat ini. Selamat malam, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Iya, puji Tuhan. Kita kembali mendapat kesempatan yang baik untuk belajar firman Tuhan yang akan membawa kita kepada penyembahan sebentar. Kita masuk pada ayat-ayat berikutnya dari kitab Hosea. Sekarang kita masuk pada Hosea 4 ayat 7 sampai 14. Saya memberikan tajuk Feed on the Sin, makan dari dosa. Makan dari dosa. Hosea 4 ayat 7 sampai 14. Kita akan baca secara responsoria, bersahut-sahutan. Saya bacakan pertama ayat 7, saudara sahut nanti dengan ayat berikutnya. Hosea 4 ayat 7 mulai. Semakin banyak mereka, semakin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kuganti dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berdosa. Seperti yang terjadi atas rakyat, demikian pula atas imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan perbuatan-perbuatannya akan kubalaskan kepadanya. Mereka makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka bersusah, tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan ruang untuk berpegang kepada sunda. Anggur dan air anggur menghilangkan akal sehat. Umatku bertanya kepada Bapaknya, dan berkata aku memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan kurban di puncak gunung-gunung dan membakar kurban di atas bukit-bukit, di bawah pohon tarbantin, hawar dan pohon besar lainnya, sebab naungannya menyenangkan. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan melacurkan diri. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersusah, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan susah, dan bersama-sama bersama-sama dengan sundar-sundar bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Iya, terima kasih buat kerjasamanya. Makin banyak, makin berdosa. Bagi bangsa Israel, jumlah adalah berkat. Ya, dulu kita sering mendengar dan berkata, banyak anak, banyak rezeki, banyak keturunan, itu artinya sebuah berkat. Dan saya yakin hingga pada hari ini hal itu masih berlaku. Ya, ketika seseorang punya banyak keturunan, itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan, sebuah berkat dari Tuhan. Sebaliknya, ketika ada sebuah nikah tidak punya keturunan, itu pun dia menjadi menderita, merana, bahkan mungkin kecewa. Tetapi di sini memang jumlah imam-imam makin banyak. Jumlah bangsa Israel makin banyak. Tetapi ironisnya, makin banyak mereka, tetapi makin berdosa. Kuantitas yang meningkat tidak menjamin kualitas di dalam kemanusiaan. Jumlah manusia yang memuncak semakin banyak tidak menjamin kualitas di dalam kemanusiaan. Ya, secara kuantitas para imam semakin banyak, tetapi secara kualitas para imam, hamba-hamba Tuhan semakin bobrok. Secara kuantitas jumlah hamba Tuhan meningkat, tetapi secara kualitas kehidupan para hamba Tuhan menurun. Semakin banyak pendeta, semakin banyak yang bengkok. Semakin banyak gembala, semakin banyak yang rusak moralnya. Ini sebuah ironi yang luar biasa. Yang ditegur oleh Hosea di sini atau firman Tuhan di sini adalah imam-imam. Ya, jumlah hamba Tuhan bertambah banyak, tetapi bukannya menghasilkan sesuatu yang baik. Malahan semakin banyak
produksi dosa. Keluarga para imam bertambah banyak luar biasa. Akan tetapi makin banyak mereka, makin berdosa mereka kepada Allah. Semakin padat penduduknya, semakin banyak dosa yang dilakukan. Semakin cemar mereka. Kekayaan, kehormatan, kekuasaan mereka hanya membuat mereka semakin lancang untuk berbuat dosa. Semakin kreatif berbuat dosa. Itu sebabnya dikatakan oleh Tuhan, kemuliaan mereka akan kutukar, akan kugantikan dengan kehinaan. Kemuliaan menjadi kehinaan. Bapak Ibu Saudara, jabatan imam adalah jabatan yang sangat mulia. Dalam bahasa Batak dikatakan itu tohonan, ya, jabatan yang sangat spesial, jabatan yang sangat istimewa, yang tidak semua mendapatkannya. Kalau saudara ingat dalam kitab Keluaran, hanya satu suku yang dipilih oleh Tuhan menjadi imam, yaitu Lewi. Suku Lewi menjadi imam. Di luar suku Lewi tidak ada orang yang bisa melayani di kemah suci tabernakel. Ya. Hanya satu suku yang ditunjuk oleh Tuhan, dan itu sangat mulia, sangat luhur, karena mereka hanya fokus mengurusi tabernakel, mengurusi perabot-perabotan yang ada di sana setiap harinya. Itu tugas yang sangat mulia, itu tugas yang sangat agung, itu tugas yang sangat luhur. Bahkan suatu kali Miriam menginginkan jabatan itu. Suatu kali orang-orang yang lain menginginkan jabatan itu, tetapi Tuhan tidak izinkan, malah mereka binasa oleh karena ambisi mereka sendiri. Imam itu adalah jabatan yang sangat mulia pada masa itu. Ya, tidak boleh sembarangan. Tetapi dalam kitab ini, imam itu telah jatuh. Bila seorang imam jatuh, maka kemuliaan itu menjadi kehinaan. Bila seorang hamba Tuhan jatuh, maka kemuliaan itu, kehormatan itu menjadi kehinaan. Dia yang tadinya diagung-agungkan, ya, didudukkan di depan, hamba Tuhan mari duduk di depan, mari duduk di tempat yang terbaik. Tetapi ketika hamba Tuhan sudah rusak moralnya, sudah jatuh moralnya, maka dia akan menjadi hina. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahwa dosa itu selalu membawa manusia itu menjadi hina. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk yang mulia, lebih mulia daripada ciptaan yang lainnya, karena kita diciptakan semulia pencipta kita. Kita diciptakan segambar dengan Allah pencipta kita. Tetapi ketika Adam jatuh, maka kemuliaan itu hilang. Kemuliaan itu lepas dari mereka. Sebelum mereka jatuh, mereka dilingkupi oleh kemuliaan Allah. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, memakan buah yang Tuhan larang, maka mereka melihat diri mereka sebagai pribadi yang telanjang. Yang tadinya mulia sekarang hina, yang tadinya mulia sekarang malu minta ampun. Mulia menjadi malu, kemuliaan menjadi kemaluan. Seorang imam sangat dihormati, seorang hamba Tuhan sangat dihargai di tengah-tengah masyarakat. Gelar pendeta, pemimpin rohani, itu sangat dihormati. Tetapi ketika orang jatuh, seorang hamba Tuhan jatuh, seorang hamba Tuhan kehilangan moralitasnya, kehilangan akhlaknya, maka kemuliaan itu dilucuti dari dia. Ini sangat mengerikan, saudara. Yang tadinya di tempat yang tertinggi, tetapi sekarang jatuh, hina, malu. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, kemuliaan para imam, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Ini merupakan cara kerja Allah. Ini pola kerja Allah. Bila kita sombong dengan jumlah, maka Allah akan mengurangi jumlah kita.
Jika kita sombong dengan kekayaan, maka Tuhan bisa mengambil kekayaan. Bila kita sombong dengan gelar, maka Tuhan melucuti itu semua. Ya, bagi Tuhan semua sangat gampang. Ya, membuat orang miskin menjadi kaya bagi Tuhan sangat gampang. Membuat orang kaya menjadi miskin bagi Tuhan sangat gampang. Membuat orang kuat menjadi lemah bagi Tuhan cukup gampang. Ya, itu sebabnya kita harus menjaga diri kita. Jangan seperti imam yang ada di sini. Ya, memang jumlah mereka makin banyak, tetapi seiring dengan bertambahnya jumlah mereka, maka dosa mereka pun semakin banyak. Kita mau jumlah jemaat yang tergembala di tempat ini semakin banyak, tetapi kita juga mau di saat yang sama jemaat Tuhan semakin mulia, jemaat Tuhan semakin kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai gereja menjadi tameng, jangan menjadi tempat persembunyian kejahatan. Ya. Jangan sampai gelar menjadi tempat persembunyian kejahatan. Jangan sampai jabatan menjadi topeng kita untuk menyembunyikan semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang berdosa. Dan ini akan membuat Tuhan sangat marah. Ya. Ketika kita memberontak kepada Tuhan, itu merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kita menghina Allah. Dan siapa yang menghina Allah akan dipandang rendah oleh Allah sendiri. Ya. Jangan pernah lupa bahwa dosa itu akan menjatuhkan kita. Dosa itu akan menjatuhkan harga diri kita. Dosa itu akan menjatuhkan kehormatan kita. Dosa itu akan menjatuhkan, melucuti kemuliaan kita. Hilang wibawa, hilang sahalanya, ya, bahasa Batak sahala, wibawa. Hilang sinar kemuliaan dari wajah kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita melihat ada anak Tuhan atau hamba Tuhan, walaupun dia tidak terlalu kaya secara materi, tidak terlalu terkenal, ya, tetapi kalau dia hidup dalam kesucian, hidup dalam integritas, maka kita akan menemukan ada kemuliaan Tuhan. Saya suka itu ya, beberapa kali Pak Utagal kesaksian, jumpa di pasar, Bapak hamba Tuhan ya, jumpa di tempat ngopi, Bapak hamba Tuhan ya. Ya memang demikian saudara, orang lain bisa membaca kita karena kita adalah suratan Kristus. Iya, kemuliaan Tuhan terpancar dari diri kita, walaupun kita belum ngomong, teriak-teriak, saya pendeta loh, saya hamba Tuhan loh, saya anak Tuhan loh, tidak perlu. Dengan tingkah laku kita, dengan cara kita berjalan, dengan cara kita bertutur, orang akan melihat. Ya, orang akan melihat. Kita mau makin banyak, kita mau makin kaya, tetapi di saat yang sama kita juga mau semakin mulia, ya, semakin suci, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Kemudian ayat 8 lebih ngeri lagi. Ini menjadi ayat pokok kita, ayat fokus kita. Coba kita bacakan bersama-sama. Ada di layar saya juga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Ini seketika saya membaca ini saudara, kok bisa ya ada imam semacam ini? Imam itu mendapat rezeki dari dosa umat Tuhan. Ya. Wah, ini luar biasa. Ini kita akan coba dalami saudara ya. Karena ini yang menghentakkan hati saya ketika mempersiapkan ini. Ya. Imam mendapat rezeki dari dosa umat. Coba saudara pikirkan. Imam mendapat rezeki
dari dosa umat, dari dosa domba-domba, ya, gembalaannya. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini. David on the scene. Ini yang saya cuplik sebagai tema kita pada malam hari. David on the scene. Artinya, mereka makan dari dosa. Mereka makan dari dosa umat Tuhan. Rezeki imam itu dari dosa. Dosa menjadi sumber rezeki bagi para imam. Dengan kata lain, rezeki atau dosa merupakan sumber rezeki, ya. Rezeki menjadi sumber keuntungan, artinya yang saya maksudkan adalah bahwa dosa umat itu menjadi sumber rezeki, menjadi sumber keuntungan. Dosa menjadi lahan bisnis bagi para imam. Imam menjadikan dosa sebagai cara mendapatkan keuntungan. Para imam itu makan dari dosa Israel. Bayangkan bagaimana para hamba Tuhan mendapatkan keuntungan dari dosa umat Tuhan. Ketika saya renungkan ini, saudara, kok bisa? Saudara tahu bahwa dalam Perjanjian Lama ada namanya korban penebus salah dan korban penghapus dosa. Dan setiap korban yang ada dalam Perjanjian Lama itu adalah hak imam. Setelah lemaknya dibakar, maka itu menjadi hak imam. Ya, daging itu, daging domba, daging lembu sapi, itu menjadi jatahnya imam. Ya. Jadi pada saat itu, imam itu tiap hari makan daging. Daging panggang, daging bakar. Ya, ini yang disebutkan di sini. Semakin banyak dosa umat, semakin banyak korban yang datang kepada mereka. Semakin banyak umat yang datang membawa domba, membawa lembu untuk menjadi korban penghapus dosa, untuk menjadi korban penebus salah. Ini menjadi sumber keuntungan bagi mereka. Dan itu begitu enak, saudara, ya, namanya daging bakar, ya, enak, ya, panggang gitu, ya. Ya. Ini menjadi makanan mereka sehari-hari. Celakanya, saudara, malahan imam itu mengharapkan umat Allah berbuat salah. Waduh. Karena setiap kali berbuat salah akan ada korban penebus salah. Dan ketika korban itu disembelih, kemudian darahnya ditumpahkan, lemaknya dibakar, setelah itu semua daging itu dilahap sama imam. Ya. Makanan lezat. Sehingga mereka menjadi misorientasi. Imam-imam ini menjadi error. Kalau gitu, ya lebih baik banyak aja berdosa, supaya masih makin banyak yang datang korban-korban itu. Aduh. Ini mengerikan sekali. Ya. Ini saya katakan tadi, dalam Perjanjian Lama bagian besar korban penghapus dosa. Karena lemak itu biasanya tidak sebanyak dagingnya. Ya. Walaupun domba itu gemuk, tetapi lebih banyak dagingnya, ototnya. Ya. Yang dibakar itu lemaknya. Itu yang naik ke hadapan Tuhan. Ya. Korban penghapus dosa dan penebus salah menjadi hak para imam. Ya. Sehingga mereka menjadi salah memaknai korban ini. Ya. Karena setiap kali mereka melihat umat berdosa itu datang, coba dibantu, untuk membawa korbannya, mereka ketawa-ketawa. Ini kan sudah error ini, ya, udah miring ini, ya. Semestinya hamba Tuhan menginginkan umat Tuhan bertobat. Semestinya hamba Tuhan berdoa supaya umat Tuhan itu berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Tetapi di sini malah mereka sebaliknya, malah mereka senang kalau umat itu berbuat dosa.
supaya makin banyak daging yang mereka boleh lahap. Mereka makin rakus, mereka makin tamak, mereka makin senang dengan korban-korban itu. Ayo perbuatlah dosa itu, ayo berbuat dosalah supaya masih nanti kamu bawa korban. Ya, ini mengerikan sekali. Ya. Ini pun terjadi pada zaman Imam Eli. Ya. Imam Eli itu menjadi sangat gemuk karena mungkin terlalu banyak makan daging. Ya, coba kita baca ini ya. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Hari-hari makan daging dia ya. Akhirnya kolesterol. 1 Samuel pasal 2 ayat 27. Coba istri saya bantu baca. Demikian firman Tuhan. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel." Ya, terus? Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban? Iya. Mengapa engkau memandang dengan loba? Mengapa engkau memandang dengan tamak? Mengapa engkau memandang dengan rakus korban sajianku? Terus? Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? Iya. Telah kuperintahkan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian Iya. Israel? Sebab itu, demikian firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Iya. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kalah dalam keturunanmu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Ya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Iya. Inilah yang akan menjadi tambahan bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Finehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagimu seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, "Tampakkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti." Iya, ini saudara yang terjadi juga pada zaman Imam Eli. Iya. Anak-anak Eli mengambil korban-korban itu sebelum lemaknya selesai terbakar. Langsung pakai garpu ya. Mengambil lemak-lemaknya itu. Memandang rendah korban itu. Mereka tidak lagi peduli kepada dosa umat itu. Memang umat berdosa
akan membawa korban. Tetapi mereka tidak mau lagi peduli dengan dosa umat. Yang mereka peduli adalah bahwa mereka makan daging. Mereka lahap makan daging setiap hari. Mereka malah senang ketika umat itu berbuat salah. Ya, ini kesalahan hamba-hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan sudah jatuh pada dosa semacam ini, Tuhan akan murka. Ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang hamba Tuhan mengharapkan umatnya atau umat Allah berbuat salah, malah senang melihat jemaat berbuat salah. Tidak lagi menangis melihat dosa itu. Tidak lagi berseru kepada Tuhan, memohon ampun untuk dosa-dosa umat itu. Sebaliknya, Musa adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan hendak menghukum bangsa Israel, ya, setelah bangsa Israel melakukan dosa penyembahan berhala, Tuhan telah murka, akan menghukum, membinasakan seluruh bangsa Israel. Justru Musa hamba Tuhan yang luar biasa. Musa datang kepada Tuhan, jangan Tuhan. Dia pasang badan untuk membela umat itu supaya jangan dibinasakan oleh Tuhan. Itu hamba Tuhan yang benar. Ya, pasang badan untuk kesalahan umat. Tetapi di sini imam sudah rusak akhlaknya, sudah rusak integritasnya. Malahan mereka mendapatkan rezeki dari dosa umat. Mereka mendapatkan keuntungan dari dosa umat. Terjadi transaksi di bait Allah. Ketika hal seperti semacam ini terjadi, Tuhan sangat murka. Ketika pelayanan menjadi proyek transaksi, ya, maka itu akan menjadi kemurkaan bagi Tuhan. Di Batam ini banyak yang rusak, saudara. Nikah-nikah yang rusak. Ya, mereka telah melakukan hubungan suami istri sebelum mendapatkan pemberkatan, sebelum dilegalkan secara hukum. Dan itu banyak terjadi. Dan banyak hamba Tuhan yang menjadikan itu menjadi lahan keuntungan. Ayo, di gerejaku datang semua. Dan diberikan tarif sekian, saya kasih surat nikah. Ini yang sangat luar biasa, yang sangat berbahaya. Ya. Malah senang orang kumpul kebo supaya datang ke dia. Dan dia nanti akan katakan satu surat 3 juta. Kalau dua pasang yang datang 6 juta. Bayangkan saudara. 1 bulan 4 pasang yang datang berapa juta? 12 juta. Ya, ini sini saudara. Menjadi bisnis, menjadi sumber keuntungan, mereka senang karena mereka mendapatkan keuntungan dari dosa itu. Sama seperti imam-imam di sini. Mereka senang umat itu berbuat dosa karena ketika umat berbuat dosa, umat itu akan datang membawa korban, dan ketika korban dibawa kepada imam, maka dagingnya menjadi makanan mereka. Mereka lahap pesta pora, makan daging korban penghapus dosa. Jangan sampai gelar kita, jangan sampai pelayanan kita menjadi bisnis. Amin. Bila memang ada seperti itu, ya, kita tolong dia. Kita tolong orang berdosa dengan tangisan, dengan air mata kita bawa dia kepada Tuhan. Tetapi jangan ada di hati kita supaya kita dapatkan duitnya.
Bila penting tolak duitnya. Amin. Itu baru benar. Di gereja ini pun saya menangis banyak. Saya belum punya otoritas untuk meneguhkan nikah karena saya belum gembala, tetapi Bapak Gembala sudah banyak menolong orang. Satu saja harapan kita supaya pasangan ini tertolong, supaya pasangan ini bertobat, meninggalkan dosa-dosanya. Tetapi apa yang kami alami ketika mereka dapatkan surat itu, mereka hilang entah kemana. Pak Hutagal menjadi saksi hidup. Berapa banyak yang kita tolong, satu pun tidak ada yang tinggal. Kita tidak dapatkan apa-apa di situ. Hanya kita kasihan, kita sayang kepada umat itu. Dan selalu Pak Gembala, saya ingatkan Pak Gembala, jangan sampai salah Pak Gembala. Saya ingatkan, saya bertanggung jawab, saya pasang badan, saya mau menolong. Karena sudah dikasih tahu ke saya, mereka jatuh, bagaimana lagi? Tapi saya lihat belakangan, kok kayak saling memberitahu, akhirnya Pak Gembala jadi tukang begitu. Ya, ketika saya baca ini, waduh. Pak Gembala tidak pernah itu minta-minta tarif. Bahkan kebanyakan itu nggak pernah kasih apa-apa. Hanya niat kita untuk menolong saudara, menolong umat yang sudah jatuh ini. Ya, beliau pasang badan, saya yang tanggung jawab. Ketika kita sudah tanggung jawabin, kita tanda tangan surat nikahnya, kita berikan, minggu depannya sudah nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Ya, ini yang menjadi pengalaman kita sebagai hamba Tuhan di Batam ini. Ya. Beberapa saat belakangan juga masih ada yang datang, tetapi saya bilang sama Pak Hutagal, kita coba pikirkan lagi matang-matang, karena ternyata apa yang kita pikirkan tidak terjadi. Jadi kita pikirkan lagi, jangan sampai kita dimanfaatkan. Dia hanya butuh surat itu, akhirnya kita salah di hadapan Tuhan. Saya pun tidak tahu bagaimana caranya supaya mereka memahami posisi kita. Iya, kita sudah melakukan sebuah hal yang sebenarnya kita tahu itu salah, tetapi ternyata mereka tidak menangkap itu. Mereka hanya butuh selembar itu. Sebelum kita serahkan itu, mereka rajinnya minta ampun ya. Tidak ibadah pun datang ke gereja. Kapan lagi Pak Gembala ibadah? Hari-hari biasa pun rajin datang ke tempat ke gereja. Tetapi setelah mereka memperoleh apa yang mereka mau, lenyap. Sampai surat nikah kita udah habis sekarang Pak Hutagal. Ya, saya pun malu untuk mintanya. Karena kan acara-acara begitu kita sembunyikan. Kita tidak publish di media. Karena untuk menolong mereka, untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Tetapi, waduh, mereka tidak mengerti. Kita buat surat pernyataan, pun tidak digubris. Di atas meterai. Sekarang saya bingung, harus diapain. Tetap di pikiran kita akan menolong jiwa-jiwa itu. Tetapi ini bukan bisnis untuk keuntungan pribadi. Beda dengan hamba Tuhan yang tadi yang saya katakan, yang kita tahu juga di Batam banyak. Ya, memasang tarif untuk dosa itu. Dikeluarkan surat nikah dan dia mendapatkan uangnya. Ketika dia mendapatkan uangnya, dia tidak peduli lagi mau kamu pergi kek, mau ke laut kek, mau ke Barelang kek, terserah. Saya udah dapatkan uangmu 3 juta. Ini yang tidak boleh. Ini yang Tuhan murka. Berarti pelayanan itu sudah menjadi bisnis. Berarti legalitas dia sebagai hamba Tuhan sudah menjadi bisnis bagi dia. Ini yang terjadi di sini, saudara. Imam-imam itu sudah tidak peduli lagi dengan dosa umat. Mereka tidak berdoa lagi supaya umat bertobat, supaya umat kembali kepada Tuhan. Malah mereka mengharapkan umat itu berbuat salah, berbuat dosa lagi, berbuat jahat lagi. Semakin berbondong-bondong mereka datang membawa kambing domba, korban-korban penghapus dosa itu. Dan mereka melahap, makan ketawa-ketawa. Waduh. Makan daging terus setiap hari mereka.
Memang luar biasa imam itu. Ya, kalau saya pikir-pikir luar biasa. Pada zaman itu dapat perpuluhan, dapat daging semacam ini, dapat buah-buahan, ya, hasil bumi yang terbaik, buah sulung dibawa kepada imam. Mereka selalu mendapatkan yang terbaik. Mereka seperti bangsawan, mereka seperti raja, mendapatkan yang terbaik dari umat Israel. Ya. Jabatan imam adalah jabatan yang mulia, saya katakan. Tetapi ketika moral imam jatuh, Tuhan sangat marah. Tuhan sangat murka kepada Imam Eli. Ada Hofni dan Pinehas itu. Mereka juga melakukan dosa-dosa seks. Mereka juga suka mencuri korban. Orang datang membawa korban langsung dirampasi itunya, ya, dagingnya. Belum selesai lemaknya dibakar sudah dirampasi. Ya. Luar biasa. Tetapi ketika saya pikirkan ini lebih dalam, hampir semua profesi, Bapak Ibu Saudara, bisa kehilangan integritasnya, bisa kehilangan moralitasnya demi keuntungan pribadi. Ini hamba Tuhan, ini adalah imam, ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, bisa misorientasi, ya. Ketika dokter mengharapkan semakin banyak orang sakit, ya, dia telah kehilangan moralitasnya. Bagaimana jika dokter berharap makin banyak orang sakit demi kepentingannya? Ya, kalau orang sakit makin banyak, maka dia akan kerja lembur, duitnya masuk ke dia. Ya. Karena ketika orang sakit maka dia cari dokter. Ya. Orang sakit cari obat, orang sakit cari rumah sakit. Tanpa orang sakit, obat-obatan tidak laku. Tanpa orang sakit, dokter tidak laku. Tanpa orang sakit, peralatan medis semua itu tidak laku. Bahkan tanpa orang sakit, rumah sakit akan bangkrut. Profesi perawat akan punah. Ya. Memang pada awalnya, pada hakikatnya dokter itu membantu orang sakit. Pada hakikatnya perawat itu membantu orang sakit. Rumah sakit membantu orang sakit supaya sembuh. Tetapi dalam rumah sakit juga banyak skandal. Dokter juga banyak skandal. Kami baru saja membawa papa saya ke rumah sakit. Ya, atas dorongan dari pihak keluarga saya. Karena saya memang yang merawat papa, yang berada dengan papa, akhirnya saya ajak papa ke rumah sakit hanya sekedar check up, karena kemarin dia mengalami ya semacam gangguan begitu ya. Seminggu berikutnya ketika keluarga sudah tahu, keluarga menyarankan coba dicek dulu lah, hanya sekedar cek. Sebenarnya pada saat itu papa sudah lebih enak, sudah sehat lah. Tapi karena keluarga ini ya, saya juga mengerti, ya saya akhirnya ikuti saran mereka supaya papa dibawa ke rumah sakit. Dan saya bawa ke rumah sakit Otorita Batam. Ya, ketika sampai di sana langsung ke IGD. Ya. Ditanya apa keluhannya? Sebenarnya papa saya nggak ada keluhan lagi, cuman seminggu yang lampau terjadi begini begono, saya jelaskan. Sekarang ini sudah enakan, sudah baik, saya bilang. Hanya keluarga menyarankan supaya tetap dicek, takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya saya bawa Bu dokter. Dicek segala macam. Dicek pertama itu hasilnya baik kok, ya gitu ya. Tetapi ketika di print hasil rekam jantungnya
ini memang serangan jantung katanya. Kemudian diceritakanlah ini bisa makin parah karena sudah tua segala macam. Ya, namanya serangan jantung juga bisa tiba-tiba. Maka singkat cerita, kami sarankan untuk pasang ring, begitu ya, untuk pasang ring, untuk memperlebar pembuluh darah itu. Nah itu dia, ya, ketika itu kedengaran sama papa, terjadilah drama di rumah sakit. Allahku besar, Allahku dahsyat, sanggup melakukan segala perkara. Teriak-teriak di ruangan observasi gitu ya. Enggak Pak, saya harus bawa ini Pak, bawa pulang. Harus bawa pulang. Ya. Akhirnya dokter pun bingung. Dia bilang dia sarankan mau pasang ring, malah dengan demikian saya bawa pulang. Bingung juga dia kan. Saya bawa pulang Pak. Waduh Pak, ini kalau Bapak harus bawa pulang, Bapak harus tanda tangan dulu ini surat pernyataan. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Bapak bertanggung jawab supaya rumah sakit tidak dipersalahkan nanti. Iya, Bapak siapkan saja apa yang perlu saya tanda tangan untuk bawa Bapak pulang. Disiapkan segala macam. Ya, Bapak udah mulai gusar. Namanya IGD itu banyak pasien di sana. Ada yang gelepar-gelepar, ada yang teriak-teriak. Kan? Belum lagi suara itunya ya, tensinya itu. Jadi seram. Padahal kami masuk ke sana baik-baik aja Bapak ini. Di situ saya lihat udah mulai gusar dia. Udah mulai stres dia. Waduh, gimana cara cepat-cepat ini keluarin? Tapi sudah masuk ke rumah sakit, harus saya urus semua prosedurnya. Tidak mungkin saya tiba-tiba tarik Bapak keluar. Apalagi nih, ini bongkar ini. Nggak mungkin saya bisa bongkar sendiri kan, harus lapor dulu. Obat yang disarankan pun langsung diminum. Ya, saya mau kasih ke Bapak, nggak mau minum. Ya, saya curi-curi pandang supaya mata dokternya itu hilaf ya. Ketika matanya mulai hilaf, saya kantongin itu obatnya di sini. Saya kantongin di sini, saudara. Waduh, gimana Pak? Sudah diminum obatnya? Oh sudah dok. Terpaksa saya bohong saudara ya. Karena kalau mereka tahu saya tidak minumkan obat itu, berarti saya tidak menghargai profesi mereka, tidak menghargai obat mereka. Terpaksa saya bohong saudara. Tuhan ampuni saya. Singkat cerita, saya bawa Papa keluar. Ya, sepanjang mobil itu ketawa-ketawa, ketawa-ketawa Bapak ini ya, Bapak Gembala ini. Kayak keluar dari penjara gitu ya. Ketawa-ketawa. Akhirnya kami cari makan bebek carok yang di Batam Center itu ya. Kami bawa pulang. Lahap dia makan. Saya lihat di situ saudara, terkesan memang dokter itu ya seperti ini. Ya seperti mau menekan kami supaya langsung pasang ring. Ya. Saya tidak menuduh seperti itu, tetapi itu yang kami alami. Kesannya seperti itu. Dan memang kalau pasien datang ke rumah sakit terus hanya baik-baik saja, mereka tidak dapatkan apa-apa. Iya kata Bapak. Iya. Masalahnya adalah ketika kita sebenarnya sehat, dipaksa untuk sakit. Saya juga jadi bingung ya. Kadang saya pikirkan juga apa yang Bapak katakan. Saya nggak tahu juga obat itu obat apa. Siapa tahu itu racun. Saya makin rusak juga ini kayak gini. Ya. Siapa tahu obatnya itu untuk memacu sesuatu dalam jantungnya sehingga semacam serangan jantung, saya pun tidak tahu. Jadi saya bingung. Ya, tetapi kalau saya tidak percaya pada obat itu, saya pun gimana gitu. Tetapi yang saya maksud, di tengah-tengah kejahatan manusia pada saat ini, semua profesi pun bisa dijahatin untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Kadang sebenarnya pasien itu sudah tahu nggak tertolong lagi, tetapi dokter itu katakan, ya namanya manusia dengan keluarga, ya ditahan-tahanlah pasien itu dengan pakai oksigen lah, pakai apalah. Sebenarnya kalau udah dicabut oksigen itu, ya sudah lewat. Tetapi dengan pasang oksigen itu masih ada detupan-detupan begitu ya.
Lumayan satu hari, 2 hari, 3 hari kan? Masuk uang ke mereka. Ya. Sebenarnya dokter pun memiliki profesi yang mulia, itu profesi yang mulia. Tetapi kalau dokter sudah kehilangan moralitas, kehilangan kejujuran, ya itu menjadi masalah. Hamba Tuhan kurang mulia apa? Tetapi kalau hamba Tuhan telah kehilangan moralitasnya, telah kehilangan integritasnya, maka akan terjadi transaksi yang menguntungkan dia. Kami berdoa, saudara juga harus berdoa kepada hamba-hamba Tuhan, supaya kami jangan sesat pikir, supaya kami juga jangan sampai menjadi hamba Tuhan yang semacam ini, ya, yang bejat, ya, yang kehilangan moralitas, hanya memakai jabatan kami atau gelar kami sebagai hamba Tuhan untuk meraup keuntungan dari saudara, meraup keuntungan dari jemaat. Ya, itu yang rusak, saudara. Apalagi demikian juga polisi, saudara. Polisi itu profesi mulia karena tugas mereka adalah menjaga masyarakat supaya jangan ada kejahatan terjadi. Kalau orang jahat ada, supaya orang jahat ditangkap. Tetapi profesi polisi juga makin hari makin kita tahu banyak kejahatan juga. Ya. Bayangkan jika polisi berharap makin banyak kejahatan demi keuntungannya. Ketika ada terjadi kejahatan, polisi datang, dia kong kali kong dengan penjahat. Dipeliharalah penjahat ini. Kamu pura-pura pergi ke sana ya, nanti saya cari kamu. Terus kamu nanti lari lagi, kasih saya duit. Itu ya. Waduh, itu banyak terjadi, saudara. Transaksi kejahatan, transaksi kejahatan narkoba, kejahatan seksual, human trafficking, itu dengan profesi-profesi semacam ini. Ya, bukan lagi melindungi masyarakat, bukan lagi menangkap penjahat, tetapi justru itu mereka kelola semua demi keuntungan mereka. Cari-cari kesalahan supaya demi keuntungan mereka. Sudah pakai helm, oh Pak, Bapak spion kayak miring gitu ya. Sudah kita luruskan, lihat lagi yang lain, oh pentil Bapak hilang satu. Ujung-ujungnya apa? Duit. Iya, itu yang terjadi. Iya. Apalagi saudara, kita lihat lagi profesi penjaga kubur ya. Bayangkan, penjaga kubur berdoa, oh Tuhan tolong supaya hari ini terjadi kematian ya, supaya saya bisa gali kubur. Ya memang profesi dia penggali kubur. Kalau nggak ada orang yang meninggal sebulan, dia nganggur kan. Tetapi jangan sampai dia berdoa supaya semakin banyak orang yang meninggal ya. Itu yang gawat. Ya. Semua profesi itu sebenarnya mulia, saudara. Tetapi bisa dijahati. Dia bisa menjadi jahat. Ini yang terjadi ketika imam mengharapkan semakin banyak orang berdosa. Ya, ini yang membuat saya kaget, saudara. Berarti imam telah anjlok. Ya. Sudah anjlok, saudara. Ada juga sejarah gelap dalam gereja. Sejarah gelap dalam gereja. Ya. Saudara pernah tahu ada namanya indulgensi. Ini adalah surat pengampunan dosa. Ya, jadi ada sebuah ajaran bahwa orang yang meninggal itu masih ada di sebuah tempat, ya. Dan ketika orang itu, rohnya itu ada di sana, dari bumi ini, orang itu bisa, rohnya orang itu bisa dibawa ke surga atau ke Firdaus, kalau surat pengampunan dosa ini dibayar. Jadi ketika uang itu masuk ke dalam kotak persembahan, maka saat itulah roh keluarga yang sudah meninggal itu langsung masuk surga. Jadi ini menjadi transaksi, saudara. Iya. Indulgensi. Dia beli surat itu. Surat pengampunan dosa.
Dan ketika uang itu masuk, uang untuk membeli surat ini masuk ke kotak persembahan yang telah ditentukan oleh pengawas gereja atau imam, maka dosa keluarganya terampuni dan keluarganya itu langsung masuk surga. Kira-kira begitu idenya. Dan itu terjadi, saudara, di dalam gereja. Ya. Indulgensi nantinya ditentang oleh Martin Luther pada era reformasi, di mana akhirnya timbullah atau terjadilah gerakan Protestan, reformasi Protestan. Ini terjadi, saudara. Ya. Dan itu sampai hari ini masih terjadi. Ya. Bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Bagaimana dengan para hamba Tuhan? Ya. Apakah umat ini hanya menjadi komoditas bagi kita? Apakah dosa mereka hanya menjadi tameng bagi kita untuk mendapatkan keuntungan? Mengapa kita menginginkan jumlah bertambah? Kita harus memeriksa motivasi kita. Ya. Apakah benar supaya jiwa-jiwa diselamatkan, atau kita menginginkan harta benda mereka? Ini kita harus jujur, saudara. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan jika ada motif-motif lain. Kalau jemaat besar, makin banyak persembahan, makin banyak perpuluhan, saya makin terkenal, itu adalah motivasi-motivasi yang sangat buruk, yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amin. Kita mau jemaat kita bertambah, tetapi jangan motivasi kita salah. Kita mau jemaat tambah, tetapi supaya mereka diselamatkan. Itu harus menjadi tujuan kita. Amin. Bukan untuk hartanya. Seperti Paulus katakan, bukan hartamu yang saya mau, tetapi jiwamu. Seperti tadi saya sampaikan kesaksian, bahwa Bapak Gembala selalu ingatkan, bukan hartamu, tetapi kamu telah jatuh ke dalam dosa dan kamu harus dibimbing, kamu harus berbalik kepada Tuhan, ya, supaya ini kamu dipulihkan oleh Tuhan. Cuma itu yang kami mau, supaya kamu dibina di gereja ini, digembalakan dengan baik, ikuti ibadah baik-baik, ikuti semua pelayanan baik-baik, supaya kamu bertobat. Itu sebenarnya intinya, supaya dia selamat. Karena kalau tidak, dia akan melakukan lagi nanti, berapa kali dia melakukan itu, berapa orang wanita menjadi korban. Ya, buat di sini begitu, pergi ke Bengkalis begitu, pergi ke Bangka Belitung begitu, pergi ke Palembang lagi, jadi gila. Ya, hanya urusan seksual. Kalau orang tidak bertobat, dia akan error. Sudah kita pelajari, saudara. Ya, bagaimana umat itu makin hari makin jadi. Bagaimana Gomer itu sudah dihormati, sudah dinikahi, sudah dikasih sedemikian rupa, tapi bolak-balik di dosa yang sama. Itu karena belum bertobat. Ya. Jangan sampai kita menjadi imam, menjadi hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi bergumul untuk pertobatan umat. Tapi tetaplah kita menjadi hamba Tuhan, menjadi imam-imam yang merindukan umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Amin. Iya. Pelayanan kita adalah supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya kembali kepada Tuhan. Yang sudah ada dalam Tuhan, supaya mereka semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Saya sangat dihentakkan oleh ayat ini, saudara. Bagaimana mungkin imam semacam ini? Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya jangan terjadi pada diri saya. Jangan sampai umat itu menjadi lahan keuntungan, menjadi transaksi. Jangan sampai mereka menjadi hanya semacam komoditas bagi saya. Supaya saya terkenal, supaya saya kaya, supaya saya sukses, supaya saya dipandang orang sebagai hamba Tuhan yang berhasil. Doakan saya, saudara, supaya jangan menjadi hamba Tuhan semacam itu. Amin. Doakan kami semua. Jangan sampai kami berhasil, banyak jemaat kami rusak. Ya, saya selalu sampaikan juga kepada teman-teman saya begitu. Kita saling mengingatkan. Karena ketika seseorang sudah berada di puncak itu susah diingatkan. Ya, ketika dia sudah berhasil, sudah lupa dia pijak bumi.
Itu yang saya khawatirkan dengan diri saya. Demikian dengan keuangan. Sampai saat ini kami sudah lepaskan semua itu. Tanyakan ya anak-anak muda ini ya. Kami tidak ada lagi pegang kas-kas ya. Semua mereka pegang. Semua kas mereka pegang sekarang. Pak Gembala pun tidak pegang kas lagi. Apa yang kami maksud? Supaya kami tidak terseret dalam hal-hal yang sama itu. Tanyakan itu ya. Ya Mima, Desi yang kami percaya untuk pegang semua keuangan gereja. Ya. Supaya kami tidak salah. Ayat berikutnya. Ini menjadi pokok kita, yang ini saya cepat-cepat saja. Ayat 9. Para imam dan umat benar-benar mengeraskan hati satu sama lain dalam dosa. Ini sepakat ya. Tadi imam sudah bobrok semacam ini, umat pun bobrok. Ya. Kalau imam itu masih baik, masih berintegritas, maka dia bisa menjadi penjaga gawang, bisa menjadi pilar di sana untuk membimbing umat itu. Tetapi kalau imam sudah seperti yang tadi, sudah bobrok, ya, apalagi yang diharapkan dari imam semacam itu? Apalagi yang diharapkan dari seorang imam yang malah mengharapkan umat itu berbuat dosa terus supaya dia kenyang dengan makan daging itu. Ya, maka dikatakan imam dan umat serupa, sudah sama dalam tabiatnya. Ya, harusnya standar imam itu harus lebih dari umat. Standar hamba Tuhan harus lebih dari umat secara spiritual, secara kerohanian. Ayat 10. Tolong bantu. Makanan tidak mengenyangkan mereka. Makanan tidak mengenyangkan mereka. Itu saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu dengan cara tidak halal, maka ada yang mengganggu hati kita. Kita tidak akan puas. Mereka akan makan, mereka memang makan daging, tetapi mereka tidak puas, saudara. Mereka tidak menjadi kenyang, artinya masih pengen lagi. Ya. Yang normal, saudara, ketika kita sudah makan daging, ya, misalkan kita makan daging ini, kita masak, biasanya 2 kali saja kita makan itu udah kenyang lah, udah cukup lah. Ya. Kalau udah saya ingat ya, udah Citra ya, jangan sampai 2 kali lah itu makanan. Cukuplah sekali. Artinya udah puas, cukup. Mungkin bulan depan lagi kita masak daging. Tetapi kalau bolak-balik begitu, ya, secara normal kita juga tidak suka. Tetapi imam-imam di sini, karena mereka mendapatkan itu dengan cara yang tidak halal, mereka tidak puas dengan itu. Mereka makan tetapi tidak kenyang, dikatakan firman Tuhan. Ya, kita semua makan supaya kenyang. Kita semua minum supaya kita terpuaskan. Tetapi orang yang di dalam dosa, yang mendapatkan hal-hal dengan cara yang tidak halal, mendapatkan makanan dengan cara yang tidak halal, maka dia tidak akan puas, terhantui terus, nafsu terus. Saya yakin ketika nikah kita berada dalam Tuhan, kita akan puas dalam nikah itu. Amin. Kita akan puas dengan istri kita akan puas dengan suami kita. Kalau nikah kita benar. Tetapi mengapa laki-laki jelalatan? Mengapa perempuan jelalatan? Ya karena tidak normal, ya, tidak benar. Ya. Bagi kita cukup nikah kita, ya, cukup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kenyang dengan itu, kita puas dengan itu. Kita makan dengan puas, kita makan dengan lahap. Tetapi orang-orang berdosa, imam-imam yang berdosa ini, mereka makan dikatakan tetapi tidak kenyang. Mereka bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Ya. Tuhan mengintervensi semua itu. Mengapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Iya. Memang misteri, saudara, ya. Soal memperoleh keturunan, saya pun selalu bertanya-tanya dalam hati saya. Bagi saya itu sebuah misteri, sebuah rahasia ilahi. Ya. Rahasia ilahi. Mengapa satu pasangan tidak memperoleh keturunan?
Itu bagi saya misteri. Saya nggak bisa jawab. Tetapi sebaliknya bagi saya, ketika saya dan istri saya memperoleh anak, memperoleh keturunan, itu anugerah luar biasa. Amin. Amin. Iya. Lengkap lagi, sempurna. Perempuan dan laki-laki. Itu sempurna bagi saya. Tetapi jangan tanya saya mengapa ada satu pasang atau satu nikah tidak punya keturunan. Itu rahasia ilahi. Saya tidak bisa jawab itu. Nanti kalau saya jawab bisa salah-salah. Dan di sini orang yang bersundal ini tidak mendapatkan banyak. Mereka bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Tetapi di sini dikatakan sebab mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berpegang pada sundal. Ini saudara ya. Ketika seseorang meninggalkan Tuhan, ya, cepat atau lambat akan jatuh ke dalam dosa. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka berpegang pada sundal. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa. Maka kalau kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan ibadah, cepat-cepatlah kembali. Karena tidak mungkin orang meninggalkan Tuhan dan hidupnya tetap normal. Ya, artinya tidak melakukan dosa. Kita akan jatuh, saudara. Ya. Orang yang meninggalkan Tuhan akan jatuh kembali ke dalam dosa. Mereka meninggalkan Tuhan, akhirnya berpegang pada sundal. Berpegang pada sundal, terikat pada sundal. Terikat pada dosa, langsung jatuh ke dalam dosa, saudara. Ya. Maka saya katakan, ketika kita meninggalkan Tuhan, sempat meninggalkan Tuhan, sempat meninggalkan ibadah, cepat-cepat kembali. Amin. Cepat-cepat kembali, cepat. Hayap. Ya. Karena tidak mungkin normal, netral, ya. Kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, dan kita masih aman-aman saja. Ibarat seekor domba meninggalkan kandang penggembalaan dan merasa aman-aman saja. Di luar sana saudara sudah siap, ya, binatang buas untuk menerkam. 11. Dikatakan anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir, ya. Ini artinya orang mabuk itu akan kehilangan daya pikirnya. Ini pun hati-hati saudara, ya. Orang mabuk akan kehilangan daya pikirnya. Yang tadinya cerdas sekarang tidak mampu lagi berpikir. Coba apa ini, ya? Anggur dan anggur baru akan menghilangkan pengertian. Air anggur yang baru menyesatkan hati. Ya. Jangan kita coba-coba saudara mabuk-mabukan saudara, ya. Nanti kita akan kehilangan pengertian, kehilangan akal sehat kita. Ya, kehilangan daya pikir kita. Menyesatkan hati kita. Ya, anggur itu menyesatkan hati kita. Ya, walau kita lihat orang-orang begitu menikmati air anggur itu, menikmati tuak itu, ya. Tetapi itu semua akan membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Ya, sudah mabuk begitu, ya, masih merasa jago. Sudah mabuk masih merasa lancar gitu, ya. Ya, yang lancar apa? Ngomongan yang tidak karuan. Yang ngomongan yang tidak terkontrol lagi. Sumpah serapah. Itu yang keluar karena sudah kehilangan daya pikir. Sudah kehilangan pengertian, hatinya sesat oleh karena dia sudah mabuk. Ya. Kita harus menjaga diri kita tetap sadar, akal kita tetap sehat. Amin, saudara. Amin. Ya, jangan melakukan hal-hal semacam ini. Ya. Ini untuk orang-orang yang primitif. Ya. Kita mau cerdas, ini malah dihilangkan daya pikirnya. Kita mau pintar, malah dihilangkan kesadarannya. Waduh, dengan cara mabuk begini, saudara, ya. Kalau sudah kehilangan daya pikir, saling bantu. Apalagi yang bisa diterapkan. Anggur lama maupun anggur baru melenyapkan kemampuan untuk berpikir secara sehat. Melenyapkan kemampuan berpikir secara sehat. Melenyapkan kesadaran, dikatakan. Tolong dibantu, diikuti saya. Melenyapkan kesadaran, menghilangkan akal. Inilah yang membedakan kita dari makhluk lain, saudara. Akal, ya, yang membuat kita berbeda dengan
makhluk lain adalah akal yang Tuhan berikan, daya pikir yang Tuhan berikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang kreatif. Karena Tuhan memberikan kita daya pikir, mampu untuk memikirkan hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita mabuk, kita kehilangan daya pikir kita kehilangan kesadaran kita kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Bahkan saya catat di sini, orang yang mabuk itu menjadi dungu dan tidak berpikir waras, yang membuat mereka lemah dan rapuh. Kemabukan dan kenajisan menghilangkan pengertian dan juga keberanian. Kasihan ya kalau orang mabuk itu ya. Bahkan untuk pulang ke rumah pun dia sudah lupa. Dia mau pulang ke rumah, ternyata dia singgah di got, Itu kasihan minta ampun. Dan akibat kedunguan ini, coba bantu. Akibat kedunguan ini, malah mereka bertanya kepada pohon, bertanya kepada pohon, dan tongkatnya menjawab. Roh perjinahan itu menyesatkan, dan kemudian mereka berjinah meninggalkan Allah. Mereka berjinah meninggalkan Allah. Saya selalu sampaikan bahwa perjinahan yang dilakukan oleh Gomer merupakan gambaran perjinahan rohani, perjinahan umat meninggalkan Allah mereka, menyembah kepada ilah lain, menyembah pohon, bertanya kepada pohon. Ini merupakan akibat kedunguan itu tadi. Berbicara kepada yang bukan manusia, akan semakin runyam, saudara, kehidupan itu ketika sudah jauh dari Tuhan. Terakhir, 13-14 saya gabung. Dosa jinah sudah masuk pada ritual penyembahan. Ini bukan lagi jinah biasa, saudara, tetapi dosa jinah itu sudah masuk pada sebuah ritual penyembahan. Saya catat di sini. Mereka sudah mengikatkan diri mereka sendiri dengan dosa itu secara menetap, secara permanen. Orang yang menyembah kepada Tuhan mengikatkan rohnya kepada Tuhan, amin. Tetapi orang yang melakukan perjinahan mengikatkan dirinya kepada orang tersebut. Ini sangat dahsyat, luar biasa, dan susah untuk diselesaikan, saudara. Dan dikatakan di sana mereka, Tuhan tidak menghukum mereka. Tidak menghukum berarti tidak lagi mendisiplin mereka. Tidak menghukum di sini bukan berarti Tuhan Tuhan itu tidak adil, tetapi Tuhan itu membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Tuhan biarkan mereka melakukan dosa sejadi-jadinya karena mereka telah bersekutu dengan pelacur-pelacur bakti, kenajisan dalam ritual penyembahan. Justru di sini tidak menghukum berarti sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Adalah baik ketika Tuhan menghukum kita dalam arti mendisiplin kita, sebagaimana seorang ayah mendisiplin anaknya. Ayah itu masih mengukur hukuman itu. Anaknya misalkan mencuri, ibunya menghukum dengan sapu lidi. Ibu itu masih menakar hukuman itu. Tetapi ketika Tuhan sudah capek dengan manusia, maka Tuhan akan membiarkan manusia itu sejadi-jadinya. Karena Tuhan sudah melihat bahwa ini tidak bisa bertobat lagi. Ini yang sering saya baca juga, saudara. Kalau saudara lihat dalam Wahyu, pasal yang terakhir, coba kita lihat di sini, di pasal-pasal terakhir ini Tuhan sudah membiarkan seluruh kategori itu masuk pada kesempurnaannya. Coba ayat pasal 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Ini sudah Tuhan biarkan
Selama ini masih Tuhan ajak-ajak, Tuhan bujuk-bujuk supaya kembali kepada Tuhan, supaya berbalik kepada Tuhan. Tetapi di sini Tuhan telah biarkan, ya, 22 ayat 11, Wahyu 22 ayat 11. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Tetapi sebaliknya, siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin, saudara? Tentu kita berharap dan kita mau kita berada di kategori kedua, di pihak yang benar dan terus benar. Amin. Jangan sampai Tuhan biarkan kita dalam jalan yang salah. Jalan yang salah tetapi di pikiran kita inilah jalan yang benar. Banyak jalan yang disangka orang lurus, orang pikir lurus tetapi ujungnya pada maut, dikatakan oleh Amsal. Jangan sampai pikiran kita sesat, ya, tidak mampu lagi berpikir secara objektif, akhirnya jatuh kepada kebinasaan. Ya. Tuhan pun lama-lama akan angkat tangan. Daripada Tuhan angkat tangan kepada kita yang angkat tangan kepada Tuhan. Amin. Saya berserah Tuhan. Daripada Tuhan berkata, saya berserah Pak Utagaul. Terserah mula. Up to you. Sudah capek sekali aku, kata Tuhan Pak Utagaul, ya. Sudah saya ingatkan dengan lembut, dengan setengah kasar. Sudah saya libas kamu, tetap juga kamu begitu. Saya yang berserah, saya menyerah. Jangan sampai Tuhan angkat tangan kepada kita. Amin. Makanya kita yang angkat tangan kepada Tuhan. Aku berserah, aku menyerahkan hidupku Tuhan. Ya. Saya tutup di sini, saudara. Kita akan masuk pada penyembahan. Saya suka kita baca bersama-sama untuk menutup perjumpaan kita atau khotbah saya pada saat ini. Kita baca bersama-sama yang kuning ini, ya. 1, 2, 3. Mendapat rezeki dari dosa adalah kerusakan moral yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amin. Biarlah rezeki kita, biarlah nafkah kita dari hal-hal yang baik, hal-hal yang halal. Amin, saudara. Jangan dari dosa. Ya, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini yang sangat sederhana, supaya kami belajar Tuhan dari